Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kita akan unboxing kamera terbaru dari Nikon, yaitu Nikon C50 Mark II. Nah, udah menjelang tahun baru dan juga Natal, pastinya kita pengen dong ya upgrade kamera terbaru gitu ya. Dan hari ini kita akan unboxing si C50 Mark II ini. Tapi sebelumnya aku ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan juga buat teman-teman yang baru ketemu, jangan lupa di subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin berkolaborasi atau ingin memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silakan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Sekarang kita unboxing kamera terbaru dari Nikon C50 Mark II. Jadi biasanya banyak banget teman-teman zaman sekarang ini sedikit berbeda ya penggunaan kamera dibandingkan dengan zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin beli kamera tuh pure memang buat foto aja gitu. Lalu kemudian ada juga yang memang pengen buat videonya aja. Tapi zaman sekarang bisa dibilang kamera itu jadi punya dua fungsi yang sifatnya juga jadi mutlak. Karena kalau teman-teman sekarang di sini banyak banget yang aktif di sosial media gitu ya, otomatis kita butuh kamera yang memang mendukung kita untuk creating konten. Nah, Nikon C50 Mark II ini mungkin bisa menjadi pilihan kamu kalau di tahun depan kamu pengen deh jadi content creator misalnya, atau pengen deh nekuni videografi karena mungkin sudah bertahun-tahun menekuni fotografi, mungkin tahun depan pengen masuk jadi seorang videographer. Nah, kita unboxing jadi kamera terbaru dari Nikon, yaitu Nikon C50 Mark II. Yang di tanganku ini Nikon C50 Mark II-nya dengan lensa kit ya. Di sini ada lensa kitnya DX1650. Jadi ini lensa kitnya. Oke, kita akan buka dulu dari bodi kameranya. Jadi, nah ini kameranya. Ini mirip banget dengan si Nikon C50 karena sebelumnya aku juga pengguna Nikon C50 ya. Nah, ini dari bodinya bisa dibilang mirip banget dengan seri yang sebelumnya. Mungkin kalau kemarin aku nggak salah inget dari screen-nya, kalau nggak salah kemarin dia tilt ke bawah, ya ini lebih ke rotating ya. Jadi lebih ke belakang. Ini memang rotating screen kayak gini berguna buat teman-teman yang suka ngevlog biasanya, yang suka ngadep dari depan ambil konten begini. Nah, ini tuh biasanya lumayan ngebantu karena aku juga pakai si Nikon C30, itu juga biasa ngebantu banget kalau kita ngevlog. Oke, ini bodinya. Kemudian aku coba buka dulu. Kemudian ini dari lensanya adalah lensa 1650 di f3,5 sampai 6,3. Oke, ini compact banget. Kalau mungkin teman-teman di sini menanyakan apa sih yang paling signifikan perbedaannya antara Nikon C50 dibandingkan dengan C50 sebelumnya? Oke, yang mungkin paling signifikan itu dari si picture control-nya ya. Jadi picture control-nya itu yang dulu cuma sekitar 28 dan sekarang dia sudah bisa sampai ke 31 pilihan picture control. Jadi itu penting banget kalau teman-teman di sini males gitu ya, kayak nge-grading ulang-ulang lama di Photoshop gitu. Nah, mungkin teman-teman pengen langsung outputnya itu udah ada pilihan-pilihan warna yang menarik. Nah, teman-teman bisa pakai picture control-nya supaya hasilnya bisa langsung maksimal. Dan selama ini pakai Nikon C-Series itu memang warnanya sedikit berbeda menurutku. Jadi warna-warna di C-Series itu jauh lebih enak untuk diolah pada saat kita melakukan color grading. Nah, kemudian improvement yang lumayan signifikan juga adalah dari videonya. Kalau kemarin videonya di Z50 itu dia 4K dengan 30 fps, nah yang ini bisa 60 fps. Jadi kalau teman-teman pengen banget misalnya bikin satu buah video yang ada efek slow-mo-nya gitu ya, nah semakin tinggi frame per second-nya otomatis kita bisa membuat filenya itu semakin slow-mo dan semakin detail juga. Kemudian juga di videonya itu dia sudah ada N-Log dengan 10 bit, artinya warnanya itu bisa jauh lebih dalam lagi dibandingkan versi sebelumnya. Nah, kemudian yang mungkin masih sama dibandingkan dengan C50 sebelumnya adalah di megapixel
megapikselnya di 20,9 megapiksel, dan yang membedakan di prosesornya, dia dari yang sebelumnya C50 itu di Expeed 6, sekarang sudah masuk ke dalam Expeed 7. Dengan prosesor yang terbaru, Nikon C50 ini juga banyak banget improving di autofocus sistemnya. Jadi dibandingkan dengan seri sebelumnya, Nikon C50 itu hanya memiliki subject recognition itu di human, anjing, dan juga kucing. Tapi ketika kita menggunakan Nikon C50 Mark II ini, dia bisa mendetek dari sisi manusia, itu manusia dari sisi wajah, mata, kemudian dari upper body juga. Selain itu bukan cuma kucing dan juga anjing, tapi dia juga bisa mendeteksi gerakan dari burung. Dan juga di sini kalau teman-teman suka di otomotif, dia juga bisa mendetek kendaraan seperti mobil ataupun motor, sepeda, kereta, dan juga pesawat terbang. Nah, selain itu, Expeed 7 itu juga membuat Nikon C50 ini memiliki kemampuan untuk memotret pada saat kecepatan tinggi. Jadi dia ada yang namanya e-shutter mode, di mana kamera ini akan memulai buffering image ketika shutter kamu dipencet setengah. Dan kemudian dia sudah merekam gambar kira-kira 1 detik sebelum shutter itu benar-benar ditekan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih yang disebut dengan Nikon Imaging Cloud? Jadi ketika kamera kamu terhubung dengan jaringan Wi-Fi, foto yang kamu buat bisa langsung otomatis diunggah ke servernya Nikon, dan kemudian dapat melacaknya ke layanan penyimpanan cloud pihak ketiga, seperti misalnya Dropbox, Google Drive, ataupun Lightroom. Di sini Anda juga bisa membuat kamera kamu otomatis melakukan pembaruan firmware. Karena biasanya kita suka lupa ya ketika kita beli kamera atau misalnya setelah berapa lama firmware-nya update, tapi kita kadang-kadang kelupaan. Nah, di sini kamu bisa terbantu dengan Nikon Imaging Cloud ini. Selain itu juga kita bisa menyinkronkan preset picture control yang telah dipilih di komputer ataupun ponsel Anda. Selain itu ada beberapa improvement yang dilakukan di Nikon C50 Mark II, ya bursting-nya yang sebelumnya juga di Nikon C50 itu hanya 11 frame per second, tapi di Nikon C50 Mark II walaupun dia sama nih 11 frame per second, tapi dia bisa di-set sampai 30 fps dengan kondisi formatnya JPEG High Speed Frame Capture Plus. Jadi kamu bisa melakukan adjustment untuk mendapatkan bursting yang lebih panjang. Ada sedikit perbedaan antara Nikon C50 dengan C50 Mark II dari sisi berat bodinya. Jadi bodinya Nikon C50 itu 395 gram, sedangkan Nikon C50 Mark II dia mencapai 465 gram. Nah, kalau teman-teman mungkin sangat familiar dengan yang namanya format foto dengan JPEG atau RAW, di mana Nikon C50 sebelumnya juga bisa memproduksi foto dengan format JPEG dan juga RAW. Tapi untuk Nikon C50 Mark II, kamera ini bisa menghasilkan format file yang terbaru yaitu HEIF atau High Efficiency Image File. Di sini otomatis teman-teman bisa melakukan saving foto dengan kualitas yang sama tapi dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan format yang sebelumnya. Nah, ada sedikit perbedaan ketika kita ingin mengisi baterai. Jadi ketika teman-teman membeli Nikon C50 Mark II ataupun di seri sebelumnya di Nikon C30, sudah dilengkapi dengan charging battery yang terpisah. Jadi hanya bisa charging dengan menggunakan kabel USB. Kalau sebelumnya Nikon C50 menggunakan port USB yang tipe B, di sini dibandingkan dengan Nikon C50 Mark II, di mana portnya itu menggunakan USB yang tipe C, otomatis pengisian daya itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Nikon C50 yang seri sebelumnya. Kemudian bagaimana mengenai electric viewfinder-nya? Nikon C50 Mark II ini lebih cerah dibandingkan Nikon C50 sebelumnya, di mana electric viewfinder ini biasanya sangat membantu pada saat kita mengambil gambar di bawah siang matahari yang terang. Dan di sini juga bagaimana dengan LCD-nya? LCD Nikon C50 Mark II ini memiliki vari-angle 32 inch yang lebih besar dan bisa diputar ke berbagai sudut dan fleksibel untuk pengambilan gambar, terutama buat teman-teman yang suka nge-vlog ya. Sedangkan kalau Nikon C50 memiliki layar hanya sebesar 3 inch saja dan ini hanya untuk tilting screen. Banyak banget teman-teman yang mungkin menanyakan ya, kayak kenapa sih Nikon untuk seri APS-C-nya sebenarnya masih sedikit gitu ya. Kalau kita bicara tentang Nikon C-Series seri full frame, mungkin teman-teman udah bisa milih dari Nikon C5, C6, C7, C8, C9 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang APS-C, sebenarnya yang ada baru Nikon C30
dan juga Nikon C50. Jadi Nikon C50 yang satu ini memang aku juga sempat gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama waktu itu, terutama untuk bikin konten yang nge-vlog gitu. Nah, di sini sebenarnya bukan cuma buat vlogging aja. Jadi ya Nikon memang sangat terkenal dari sisi fotografinya. Jadi teman-teman kalau mau pakai Nikon C series yang APS-C ini untuk birding juga sangat-sangat membantu. Apalagi APS-C itu kan otomatis kita punya pembesaran sebesar 1,5 kalinya ya. Jadi otomatis focal length kita akan jauh lebih panjang ketika misalnya teman-teman ingin memotret untuk wildlife, untuk sports gitu ya. Jadi focal length kita bisa bertambah dengan menggunakan Nikon C50 Mark II ini. Dan juga kalau tadi sempat dibahas juga mengenai burstingnya bisa dimaksimalkan menjadi 30 frame per second dengan format JPEG, itu keren banget sih. Jadi buat teman-teman di sini juga yang mungkin suka banget sports fotografi atau bird atau wildlife gitu ya, otomatis ini bisa jadi kamera yang bisa kamu bawa untuk apapun di segala genre. Nah, demikian pembahasan kali ini mengenai unboxing kamera terbaru dari Nikon C50 Mark II. Ini pilihan terbaik buat kamu yang pengen jadi content creator, jadi fotografer, dan juga mungkin yang ingin belajar di videografi. So, Merry Christmas and Happy New Year. Semoga apapun yang dicita-citakan di tahun depan bisa tercapai, dan khususnya buat yang pengen upgrade ke Nikon C50 Mark II, langsung dibungkus.